Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada Jumat kali ini Allah masih mencurahkan semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan semua nikmat dan karunia-Nya itu jualah kita masih sempat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Lain tidak bukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Belakangan daripada itu, khatib tidak lupa pula berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin seiman dan setakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema atau tajuk khutbah Jumat singkat kita pada Jumat kali ini adalah sabar dalam menghadapi musibah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, tujuannya tidak lain tidak bukan ridho atas semua ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama diciptakan kita. Jadi orang miskin ridho kalau kaya, ridho kalau dijadikan miskin, tak ridho. Dijadikan pengusaha ridho, dijadikan rakyat biasa marah. Dijadikan tempatnya di atas ridho, ditaruh dia di bawah marah. Ini namanya kita belum meridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, apapun yang terjadi dengan kalian di dunia ini,
apapun yang terjadi, baik gempa, baik tsunami, baik kebakaran, baik nanti sakit flu, pilek, covid, gula darah, tumor, stroke, apapun yang terjadi kepada kalian itu sudah dituliskan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi jauh sebelum diciptakan kita ini sudah ditulis dulu, skenarionya sudah ada. Sudah ada skenarionya dulu, sudah dibuat dulu skenarionya. Ini beliau besok umur sekian ini akan menjadi pejabat. Ini umur sekian nanti jatuh sejatuh-jatuhnya. Sudah dituliskan dulu, jauh sebelum kita diciptakan. Hadirin kaum muslimin seiman dan setakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam bahasa Arab artinya menahan. Menahan lapar, menahan minum haus, menahan mata dari mengomongkan orang, mengobrolkan orang, mencarakan orang, menjaga telinga, menjaga lintisan pikiran, menjaga hati, menjaga nafsu. Makanya Ramadan itu dinamakan Syahrus Sabri, yaitu bulan sabar. Namun ketika kita hanya saja kita bicara masalah sabar ini, kita teringat sakit, mati, gempa bumi dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin seiman dan setakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awal khutbah tadi Khatib telah menyampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Apa kata Allah? Dan kami pastikan akan menguji kamu, dan kami pastikan, kata Allah, kami akan mengujimu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Takut miskin, makan harta riba. Takut miskin, curang dalam timbangan. Takut miskin, nipu orang. Takut. Yang kaya takut miskin, yang penguasa takut jatuh, tak ada jabatan lagi. Yang punya istri takut istrinya meninggal. Yang punya suami takut suaminya meninggal. Yang punya anak takut anaknya meninggal. Takut sampai takut mati. Dengan sedikit rasa ketakutan, kata Allah. Habis itu apa lagi? Kelaparan. Diuji dengan sedikit kelaparan. Lapar itu letaknya di mana? Letaknya di perut. Perut ini berapa panjangnya? Sejengkal. Sejengkal ke atas pusat, ke bawah sejengkal pula di bawah pusat. Tapi sejengkal ini orang bisa berbuat apa saja lebih sejengkal ini. Mau orang bunuh-bunuhan, mau orang nanti tipu, mau orang nanti mempenjarakan orang, semuanya bisa dilakukan oleh orang gara-gara yang sejengkal ini. Habis itu kata Allah, kekurangan harta, takut nanti biaya sekolah anak, kuliah anak tak terbayar, takut nanti beras tak ada, ditumpuklah beras, takut nanti minyak tak ada, numpuk minyak, takut. Habis itu takut jiwa. Habis itu takut kekurangan buah-buahan, takut kemarau berpanjangan, takut peceklik, takut sampai dia menyembah setan, sampai dia memandikan kucing.
supaya hujan nanti turun. Hadirin kaum muslimin seiman dan setakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang dibilang oleh Allah ini, habis itu apa kata ayat itu, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila datang musibah kepadanya, dia mengatakan inna lillah. Jangankan hartaku, katanya, jangankan istri, jangankan jabatan, jangankan anak, nyawa pun diminta oleh Allah akan saya beri, karena memang dia yang ngasih. Jadi sewaktu-waktu kalau diambil, itu bukan hak kita, itu bukan punya kita, kepunyaan Allah. Terkadang kenapa kita merasa sedih, merasa sakit? Karena dalam hati kita merasa kita memiliki. Itu membuat kita kecewa, karena dalam hati ada merasa memiliki. Meninggal istri nanti menangis karena merasa memiliki. Habis nanti harta bangkrut nanti menangis, stres, depresi. Karena apa? Karena dalam hati masih ada rasa memiliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingatlah, yang ada di bumi dan ada di langit semuanya milik Allah. Tak ada kita yang punya. Sedangkan nyawa ni Allah yang buat, apalagi lah harta kita ni. Tak bisa kita, tak ada daya upaya kita kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semua itu level sabar paling bawah. Ada level di atas itu. Apa dia? Ketika menghadapi peluang untuk melakukan maksiat, ada peluang untuk melakukan maksiat, dia katakan tidak. Datang orang ke rumah, ini sabu, ini mobil sudah dirental, bagus, naiklah. Ayo, tempatnya udah dikasih tempat yang paling mewah, dibawalah, free. Tapi dia sanggup mengatakan tidak. Ada anak muda yang ganteng, gagah perkasa, pergi ke mall. Habis di mall berjumpa dengan perempuan tak benar, penzina, diajak berzina, tapi dia sanggup mengatakan tidak. Ini pun level sabar. Ini mesti kita sampaikan, karena orang mengatakan sekarang, oh itu tidak sabar, itu goblok itu. Sekali datang kesempatan tuhnya, jangan disia-siakan. Ini keliru. Ini sabar di level tinggi. Ada lagi sabar di level di atas itu. Apa dia? Yaitu yang paling tinggi sabar dalam melakukan amal ibadah. Sabar melakukan amal ibadah. Sudah solat tarawih witir dia sanggupkan untuk bangun tahajud, solat sunat taubat, solat sunnah wudu, dia sanggupkan. Sanggup dia mengorbankan waktu perasaannya, sampai dia mengorbankan tunjangan gajinya, separuh dari tunjangan gajinya. Untuk apa? Hanya untuk membantu fakir miskin, anak yatim. Adapun uang nanti untuk beli pajero, tidak dibelikannya dah. Demi nanti mengorbankan perasaan dia tu untuk membantu anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar. Inilah sabar level paling tinggi, yaitu sabar dalam beramal ibadah. Apa dia sabar? Sabar adalah
menghadapi musibah. Siapa orang yang sabar itu? Sabar dalam menghadapi peluang untuk melakukan maksiat. Siapa orang sabar itu? Sabar dalam melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin khutbah singkat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله والحمد لله رب العالمين. Hakim.